Baiklah teman-teman, di masa-masa sulit seperti ini, mungkin saya punya kabar baik untuk dibagikan kepada kalian semua. Saya yakin kalian semua sudah mendengar tentang perang Denmark terhadap para migran. Dan yang unik dari Denmark adalah perang ini dijalankan oleh partai kiri yang berkuasa, yaitu Demokrat Sosialis. Jadi mungkin ada sedikit akal sehat dalam ideologi kiri. Mungkin saja, saya tidak tahu. Saya bukan ahli politik Denmark. Saya sudah membaca beberapa tanggapan dari para kritikus pemerintah Denmark, tapi saya hanya menyampaikan apa yang diberitakan. Jadi kamu mungkin ingat bahwa tahun lalu Denmark menyatakan perang terhadap migran ilegal. Dan mereka mengatakan bahwa setiap migran ilegal yang masuk ke Denmark harus menyerahkan seluruh harta bendanya. Dan biasanya orang-orang ini membawa uang tunai atau perhiasan. Dan pemerintah Denmark sangat dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena merampok beberapa orang paling rentan di dunia. Jadi pada dasarnya, idenya adalah membuat Denmark menjadi tujuan yang paling tidak menarik bagi para migran ilegal. Tapi di sisi lain, Pedro Sanchez justru membuat Spanyol menjadi tujuan paling menarik bagi para migran ilegal. Jadi jelas ini akan menimbulkan semacam konsekuensi. Biar saya bacakan untuk Anda. Apakah Anda bisa berbahasa Prancis? Sedikit, dan orang-orang ini ada di Malse. Dari mana asal Anda? Marcel. Oh ya, benar. Anda kelihatan seperti orang Prancis sekali. Dan apa yang Anda lakukan di sini? Apakah kamu dari Marseille? Tidak, tidak, saya bukan dari Marseille. Dari Maroko. Oke, jadi dia orang Maroko. Ya, tapi apakah kamu tinggal di Maroko? Atau di Marseille? Ya, L-Box. Aku tidak tahu apa artinya itu. Ah, kamu datang ke Spanyol. Oke, jadi itu Spanyol. Jadi dia sudah pergi ke Spanyol. Dia datang sebagai migran ilegal pada tahun 2015. Dan sekarang kamu sudah kembali ke Spanyol? Ya. Oke. Oke, baiklah. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Jadi pada dasarnya, orang-orang yang sudah menetap di bagian lain Eropa, seperti di Prancis, mereka kembali ke Spanyol karena mereka tahu itu. Di Spanyol, Pedro Sanchez membagikan kewarganegaraan Spanyol seperti membagikan permen. Jadi itulah perbedaan antara membuat negaramu menjadi tujuan yang paling tidak diinginkan dibandingkan membuat negaramu menjadi tujuan yang paling menarik atau menguntungkan. Tapi kenapa saya membicarakan Denmark? Jadi apa yang baru dari Denmark? Lihat ini. Mereka sedang mendorong undang-undang baru. Ini sangat menarik. Ini adalah terjemahan AI, tapi subtitlenya sudah sangat akurat karena dibuat oleh orang Denmark sendiri. Denmark sekarang dengan tegas melanjutkan kebijakan deportasinya. Semua migran yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih harus dikirim kembali ke negara asal mereka. Dan ini akan terjadi secara otomatis, tanpa peninjauan kasus per individu seperti yang biasanya diwajibkan. Para ahli mengatakan ini jelas melanggar Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Oh, sialan ICHR itu. Ya, seolah-olah. Mungkin ada cara untuk mengakalinya. Dan sampai itu diubah, Denmark benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Itu adalah kata-kata yang tidak biasa untuk seorang sosial demokrat. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, sedang memperketat kebijakan migrasi. Dengan cara itu, dia menegaskan bahwa tidak ada tempat di Denmark untuk orang asing yang melakukan kejahatan. Kalian memperkosa anak perempuan dan wanita. Mereka terlibat dalam kejahatan yang berhubungan dengan geng dan narkoba. Sayangnya, kami belum bisa mendeportasi dia sampai sekarang. Karena cara Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dibaca, itu lebih memihak pelaku daripada korban. Pelaku kejahatan asing seharusnya otomatis dideportasi jika dijatuhi hukuman penjara minimal 1 tahun. Perubahan dimulai sekarang. Bukan hanya 1 tahun. Kalau punya catatan kriminal apapun, Anda tak layak tetap tinggal. Itu saja, nyah. Dan teman-teman, tidak ada yang salah dengan itu. Saya dulu memakai visa pelajar selama 4 tahun sebelum menjadi penduduk tetap Australia. Dan saya sangat takut bahkan dengan denda tilang, meskipun saya memang pernah kena denda tilang. Saya benar-benar ketakutan karena saya tidak tahu. Saya pikir, oh, bagaimana kalau saya punya catatan kriminal dan kemudian mereka akan mendeportasi saya kembali ke Pakistan. Tempat yang tidak pernah ingin saya kunjungi lagi. Dan bukan hanya saya, semua teman saya yang juga mahasiswa internasional merasakan hal yang sama. Itu adalah anggapan umum bahwa jika kamu pergi ke negara asing dan melanggar hukum mereka, mereka akan mengirimmu kembali. Kapan perubahan itu terjadi? Kapan kita berubah dari, oh tidak, sekarang kamu bisa melakukan kejahatan apapun yang kamu mau. Kamu bisa memperkosa wanita kami. Kamu bisa membobol rumah orang dan masih bisa berharap menjadi penduduk tetap di Australia. Kapan kita sampai di titik itu? Itu benar-benar bertentangan dengan akal sehat.
Dan tidak ada yang salah dengan itu. Dan saya sudah pernah memperhatikan itu sebelumnya. Saya sudah bilang, ibu saya hampir tidak bisa berbahasa Inggris di sini. Tapi dia menerima pesan dari Medicare dan semua departemen pemerintah ini dalam bahasa Urdu. Dan dia bilang, lihat, saya tidak pernah meminta itu. Itu membuat dia jadi tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Sebenarnya dia bisa membaca bahasa Inggris, dia bisa mengerti bahasa Inggris, tapi dia agak malu untuk berbicara. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Tapi bayangkan kalau kamu masih muda. Kenapa kamu malah mendorong orang untuk tidak belajar bahasa lokal? Dan ini terjadi di mana-mana, di setiap departemen. Mereka benar-benar berusaha keras untuk orang-orang yang baru datang. Kamu seharusnya tidak perlu berusaha keras seperti itu. Dan seperti yang kamu dengar, Tony Burke, Menteri Urusan Dalam Negeri, mengatakan bahwa, oh, kamu tidak perlu berasimilasi, kami menerima kamu apa adanya. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi sudah lama digunakan dalam dialog multicultural. Dan itulah maksudnya. Kita ingin orang-orang diterima apa adanya. Jika kamu seorang teroris, jika kamu membenci Australia, kami tetap merangkulmu. Karena itulah definisi Australia modern. Orang-orang gila. Jadi bagaimanapun juga, politisi Sosdem ini, politisi kiri ini, sedang memikirkan hal lain. Dideportasi jika dijatuhi hukuman penjara minimal 1 tahun. Perubahannya dimulai sekarang, berlaku mulai bulan Mei. Mei, oke, itu mungkin terjadi di bulan Mei. Jadi, izinkan saya tunjukkan mengapa Denmark berusaha memimpin dari depan. Jadi sekarang, Denmark melanjutkan dengan deportasi melalui undang-undang baru. Sosial Demokrat sayap kiri Matt Fredrickson merayakan langkah ini, menyatakan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan geng dan pelanggaran narkoba. Sayangnya, kami belum bisa mendeportasi mereka. Sekarang Anda sudah mendengarnya. Sayangnya, kami belum bisa mendeportasi mereka karena ECHR yang merupakan alasan yang sama digunakan di Inggris. Padahal Inggris bahkan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Inggris sebenarnya bisa keluar dari ECHR dalam sehari hanya dengan satu tanda tangan. Itu menunjukkan betapa mereka tidak tertarik untuk melayani kepentingan terbaik masyarakat Inggris. Sekarang ini adalah beberapa statistiknya. Lihatlah tingkat vonis pemerkosaan berdasarkan negara asal dibandingkan dengan tingkat pada warga Denmark asli. Jadi saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Tidak peduli berapapun tingkat pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, atau perampokan di negara asal oleh penduduk aslinya, itu selalu menjadi tolok ukur. Jika 5 orang Denmark melakukan pemerkosaan per 100.000 orang, maka itulah tolok ukurnya. Jika Anda mengimpor budaya yang melakukan lebih banyak pemerkosaan daripada itu, maka budaya tersebut berbahaya dan kita seharusnya tidak membawanya masuk. Jika angkanya lebih rendah dari itu, maka itu pertanda baik bahwa oke, kita bisa menerima orang-orang ini karena tingkat pemerkosaan atau tingkat kejahatan mereka lebih rendah dari rata-rata nasional. Jadi lihatlah ini, orang Somalia atau orang Afrika Sub-Sahara 20 kali lebih mungkin memperkosa wanita Denmark dibandingkan pria Denmark asli. Orang Suriah 16,4 kali Palestina. 16 kali. Jadi ketika bom tidak dijatuhkan, kamu membiarkan mereka masuk. Inilah yang mereka lakukan. Lebanon 11,4 kali. Afghanistan 10,9 kali Irak, Iran, Maroko, Bulgaria, Turki. Oh, Pakistan juga ada di sana, 5 kali lebih mungkin. Rumania 2,6 kali. Jadi Rumania adalah satu-satunya negara Eropa, ya kalau kamu mau memasukkan Bulgaria dan Turki juga di sana. Tidak ada negara barat di sana. Wow. Dan lihat ini terjadi. Berita ini muncul beberapa tahun yang lalu. Jadi, hakim di Victoria diajari untuk memberikan hukuman ringan agar migran kriminal tidak dideportasi. Lihat ini. Pemerintah Victoria sedang menyelidiki laporan mengkhawatirkan bahwa para hakim disarankan untuk memberikan hukuman ringan kepada migran kriminal agar tidak dideportasi. Yang membawa saya ke komentar berikutnya yang saya baca di suatu tempat, di mana mereka mengatakan bahwa hakim Denmark sekarang akan memberikan hukuman 11 bulan kepada para kriminal agar mereka tidak dideportasi. Jadi begitulah, ada seorang pria Denmark yang mengatakan tidak ada yang percaya wanita ini. Dia adalah pemimpin partai pedofil terbesar di Denmark. Dia mendukung semua perubahan bernuansa Islam di Denmark, bahkan pernikahan anak. Dia menipu pembayar pajak Denmark sebesar 150 miliar korona Denmark, yang setara dengan 23 miliar dolar Amerika Serikat dalam 4 tahun terakhir. Secara ilegal membunuh 17 juta. Saya tidak tahu itu apa. Lihat, saya tidak tahu. Saya tidak tahu detailnya.
Dan sekali lagi, kita akan melihatnya ketika itu terjadi. Tapi saya pernah mendengar beberapa berita lain bahwa Denmark lebih baik daripada negara-negara Eropa lainnya dalam hal migran ilegal. Tapi apa yang bisa dipelajari Inggris dari hal ini? Ya Tuhan, lihat ini. Ini India, teman-teman. Ya Tuhan. Apakah kamu mengerti kenapa aku begitu memandang rendah budaya tertentu? Kamu mengerti itu? Kamu mengerti kenapa aku secara terbuka bilang, meskipun aku lahir di bagian dunia itu, aku tidak punya loyalitas karena nilai-nilai. Aku tidak tahu. Ya Tuhan, lihat ini. Seorang ibu muda terkena peluru nyasar saat pulang bersama 2 anaknya di Yon pada Jumat malam. Anggota geng yang katanya memperkaya budaya. Lihat ini. Teman-teman, Perancis itu mengerikan. Perancis benar-benar mengerikan. Aku baru saja melihat sesuatu. Biar aku bagikan itu padamu, jika aku bisa menemukannya. Lihat ini. Ini London. Halo, terima kasih. Bertobatlah, serahkan hakmu kepada Yesus. Ya Tuhan, satu-satunya orang Inggris di kereta bawah tanah atau kereta atas tanah ini. Haleluya, puji nama Yesus. Siapapun yang akan berbuat jahat di dalamnya. Oh, ternyata ada juga orang Inggris. Ini adalah penggantian, teman-teman. Ini adalah penggantian demografis. Saya membuat video ini minggu lalu yang cukup sukses. Jika kalian belum menontonnya, saya akan sertakan tautannya di akhir video, di mana polisi Denmark benar-benar menghajar rakyatnya sendiri habis-habisan karena mereka memprotes pembuangan 110 migran ilegal di sebuah kota kecil Belanda. Jadi mereka pikir mereka bisa membungkam masyarakat dengan menggunakan kekerasan, tapi ternyata itu tidak berhasil. Para wanita Denmark sedang melakukan protes. Mereka memprotes penempatan 110 migran ilegal di lingkungan mereka karena kita tahu apa yang akan terjadi. Banyak dari perempuan atau wanita ini akan menjadi korban pelecehan oleh pria-pria dari dunia ketiga yang penuh nafsu, primitif, barbar, dan berasal dari budaya seperti manusia gua zaman pertengahan. Hal itu pasti akan terjadi. Itu akan terjadi di mana-mana. Itu sudah terjadi dan akan terus terjadi. Dan tidak akan ada yang berubah. Satu-satunya solusi yang masuk akal dan manusiawi adalah merazia mereka. Maaf, kalian datang ke sini secara ilegal. Atau kalau kalian kembali, selesai sudah. Itu tidak terlalu sulit. Aku akan menyewa kapal. Kapal besar. Kapal besar banget. Aku yang atur penahanan. Pergi dari pintu ke pintu. Salah satu dalih yang digunakan pemerintah-pemerintah ini untuk menyediakan akomodasi bagi para migran ilegal ini adalah agar kita tahu di mana mereka berada. Oke, jadi sekarang kamu tahu di mana mereka. Karena Prancis tidak menyediakan akomodasi untuk mereka, jadi mereka ada di mana-mana, di jalanan. Jadi beberapa negara ini seperti Belanda dan Inggris, mereka menyediakan akomodasi untuk mereka. Jadi mereka tahu di mana mereka berada. Jadi yang kita butuhkan hanyalah kemauan politik yang kuat untuk pergi ke rumah-rumah atau akomodasi ini dimanapun mereka berada, menjemput mereka, mengumpulkan mereka, menahan mereka, menyewa kapal pesiar besar, memasukkan mereka ke kapal-kapal itu, dan membawa mereka ke negara mereka. 5 atau 6 negara tempat sebagian besar orang-orang ini berasal. Dan kemudian tinggalkan mereka di sana. Secara harfiah, tinggalkan mereka di pelabuhan dan bilang, maaf, bukan masalah kami. Oke, maaf. Kamu lakukan apapun yang kamu mau, lalu jangan biarkan siapapun masuk. Gunakan peluru karet, aku tidak tahu. Aku punya beberapa ide. Aku tidak tahu apakah aku bisa membagikannya di sini. Tapi teman-teman, aku sangat percaya. Ketika pemerintah ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka punya kekuatan, mereka punya personel, mereka punya senjata. Mereka punya cara untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi jika mereka tidak punya kemauan politik karena ideologi mereka yang menyimpang, disitulah kita menghadapi masalah-masalah ini. Tapi sepertinya Denmark bersedia berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Mungkin Denmark bisa memimpin dan menunjukkan kepada negara-negara demokrasi barat lainnya bagaimana cara menghadapi masalah ini. Mungkin, saya tidak tahu. Ya, saya rasa saya akan percaya kalau itu benar-benar terjadi. Tapi mari tetap berpikir positif, karena saya tahu itu bisa terjadi jika mereka mau melakukannya.